Halo Sobat Kreatif, kembali lagi di channel Baskara. Kali ini kita akan membahas salah satu organisasi yang bergerak di bidang dokumentasi dan memanfaatkan teknologi komunikasi dalam kegiatan operasional sehari-harinya. Organisasi ini bernama Bakul Streaming. Kali ini kita sudah bersama dengan salah satu narasumber dari perwakilan Bakul Streaming. Baiklah, daripada para penonton menunggu, kita akan langsung saja. Silakan Mas memperkenalkan diri. Halo teman-teman Baskara, perkenalkan nama saya Fahrul. Saya dari perwakilan Bakul Streaming. Baik Mas Farul, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Gimana? Sekarang kegiatannya lagi ngapain nih Mas? Kegiatan saya ya sibuk magang lah sama kuliah. Oh, kuliah semester berapa ini Mas? Semester 6 saya Mas. Semester 6, berarti yang semester ini ngambil magang ya? Iya. Oke. Baiklah, saya langsung ke pertanyaan pertama ya Mas ya. Sebenarnya awal mula Bakul Streaming ini didirikan itu apa sebabnya? Awal mulanya tuh tahun 2020 ya Mas. Tahun 2020. Itu kan COVID, jadinya orang-orang tuh nggak bisa tatap muka secara langsung gitu loh Mas. Nah mungkin dari situ kita melihat ada peluang nih dari bisnis digital, online, media-media gitu kan ramai, semua orang pakai itu. Awalnya dari situ kita mulai. Oke. Lalu kenapa sih Bakul Streaming ini mendokumentasikan tentang kebudayaan yang ada di Jawa dan juga sekitarnya? Mungkin tujuannya kenapa budaya ya Mas? Karena memperlihatkan kepada orang-orang luar Jawa tuh, memperkenalkan budaya Jawa itu seperti apa dengan orang-orang Jawanya sendiri tuh, agar anak mudanya bisa tertarik lagi gitu loh Mas dengan budaya-budaya Jawa. Oke. Soalnya ya seperti yang saya lihat ya Mas ya, anak-anak muda zaman sekarang tuh kayak ya dia itu udah nggak peduli lah tentang budaya yang lahir di daerahnya itu sendiri gitu ya. Lebih kayak udah bercampur dengan budaya-budaya yang orang luar punya gitu loh. Mungkin tujuan didirikan Bakul Streaming ini supaya anak-anak muda itu kembali sadar terhadap budayanya dari daerah masing-masing gitu ya. Iya Mas. Oke, selanjutnya ini Mas ada pertanyaan lagi. Gimana sih organisasi Bakul Streaming ini mengimplementasikan teknologi komunikasi dalam operasional kegiatan sehari-hari di organisasi ini? Untuk teknologinya, karena seluruh karyawan dan bos itu nggak jadi satu tempat Mas. Mungkin bisa melalui Zoom atau WhatsApp gitu, mungkin untuk komunikasinya. Oke, berarti nggak bisa langsung tatap muka gitu. Oke, berarti seluruh karyawan dari Bakul Streaming ini nggak ada di dalam satu daerah gitu Mas? Enggak. Di mana-mana ya? Ya mungkin mungkin kalau ada event gitu bisa ngumpul lagi. Oke, berarti komunikasinya itu melalui Zoom dan juga WhatsApp Ya. gitu. Berarti nggak selalu tatap muka ya? Oke. Baiklah Mas, selanjutnya seiring perkembangan zaman, teknologi kan terus maju nih Mas. Untuk teknologi yang digunakan dalam menunjang operasional Bakul Streaming ini, biasa teknologi apa aja yang Mas pakai gitu? Mungkin untuk teknologinya kita mungkin menggunakan media sosial. Oke. Media sosial untuk mendokumentasikan sebuah acara itu kan perlu platform. Oke, platform. Nah, disitulah wadah kita untuk menaruh karya-karya kita dari dokumentasi kita, ditaruh ke platform-platform tersebut. Oke, sosial media platformnya apa aja tuh Mas? Mungkin kita pakai YouTube, TikTok, Instagram, sama Facebook. Oke, untuk pemasaran marketing Ya. dari itu sendiri ya. Ya. Agar mungkin pada orang-orang yang mungkin mau menyewa jasa dari Bakul Streaming ini tahu gitu loh. Betul. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya ini, misalnya dari pihak Bakul Streaming ini dapat proyek dari klien, sebelum hari hanya itu pasti ribet ya dengan keperluan lapangan yang harus dipersiapkan gitu Mas. Nah, gimana caranya pihak Bakul Streaming itu untuk mengatur jadwal, koordinasi tim lapangan, agar misalnya acara tersebut berjalan lancar? Oh, baik Mas.
Kan misalnya satu bulan ada kabar dapat job di suatu lokasi lah gitu. Oke. Nah itu dipilih kira-kira siapa nih kru-krunya yang mau berangkat. Nah nanti hamil 1 minggu itu kita mempersiapkan alat-alat yang mau kita bawa. Oke. Kita persiapan, kita cek untuk meminimalisir kendala dan kerusakan lah waktu di lokasi tersebut. Makanya kita cek di hamil 1 minggu. Di hamil 1 minggu. Iya. Oke, berarti itu klien itu biasanya menghubungi dari pihak Bagus Streaming ini minimal hamil berapa? Bisa hamil 1 bulan juga bisa, hamil 2 minggu, seminggu pun juga bisa. Yang penting jangan dadak lah mas, soalnya itu keterbatasan kru juga kan. Itu biasanya kalau misalnya dapat job-job dari klien tersebut itu tuh apa namanya, semua kru ikut atau misalnya hanya perwakilan saja? Oh enggak, mungkin enggak semua kru ya mas. Misal pernah nih ada satu hari itu ada 2 lokasi, nah itu dibagi mas, yang mungkin kan kru Bagus Streaming itu 6 orang ya. Oke. Mungkin bisa dibagi 3-3 atau kalau satu job itu bisa 3 orang, 4 orang, 2 orang aja juga bisa, nggak semua itu. Berarti terkadang dalam satu hari itu bukan satu acara doang ya? Tidak bisa 2 mas, bisa pernah kemarin itu 2 kali. 2 kali? Dalam satu hari itu 2 job. Itu daerah mana itu mas? Di Jakarta sama di Wonogiri. Wonogiri. Oke. Kemarin nih saya lihat mas, saya kan termasuk yang follow akun TikTok Bagus Streaming ini mas. Mereka ada dapat suatu job di salah satu instansi pemerintahan di Jakarta. Itu tuh mas, gimana tuh ceritanya? Benar mas, kemarin tuh jadi hamil 2 minggu itu kita dapat kabar untuk berangkat ke Jakarta mendokumentasikan acara instansi tersebut. Nah dari mereka tuh hanya membutuhkan 2 orang mas, sedangkan kan 6 orang itu. Dari 6 orang tersebut kita pilih 2 nih yang kandidat yang paling oke nih, yang kira-kira enggak mengurangi, minimalisir kesalahan tersebut loh mas. Ya dari itu kita sudah memilih itu, ya itu diberangkatkan, akhirnya berangkatkan, transportasi, penginapan, makan sudah ditanggung dari instansi tersebut. Oke. Itu kan dari instansi pemerintah itu berarti udah ditanggung penginapan, udah ditanggung makan, transportasi gitu loh. Terima bersih lah anggapannya. Nah itu tuh memang SOP-nya dari pihak Bagus Streaming itu untuk si pihak klien ini menyediakan hal-hal tersebut atau gimana itu mas? Atau ada beberapa klien gitu yang tidak menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut? Sebenarnya itu nggak SOP juga semua. Ada kok yang nggak menyediakan tempat tinggal berangkat, dia pakai duit sendiri, nggak apa-apa dari kita. Nah itu tuh kalau misalnya daerahnya jauh atau misalnya maksudnya dari tempat base campnya si Bagus Streaming inilah, itu sekiranya jauh gitu tempat kliennya tersebut, itu tuh gimana mas? Apa memang kita mengeluarkan budget yang lebih gitu loh atau gimana? Kalau misal jarak ya mas, itu tetap nambah biaya mas untuk buat transportasi lah, uang bensin lah hitungannya mas. Iya. Bisa nambah uang bensin mas. Terlalu jauh jaraknya mungkin ya 200-300 nambah budget. Iya buat uang bensin lah. Ya. Oke mas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sejauh ini apa tantangan dari pihak Bagus Streaming ini dalam menjalani pekerjaan dari jasa dokumentasi? Kalau tantangannya mungkin pesaing sih mas. Kalau pesaing itu di daerah saya tuh seneng banget turunin harga mas, biar laku mas soalnya. Kalau dari kita tuh enggak, kita harus menjaga kualitas sesuai dengan harga mas. Kualitas harga kita tuh sesuai dengan kualitas kita ya. Ada kualitas, ada harga ya. Ya, untuk tantangannya lagi mungkin kalau di Gunung Kidul tuh pelosok-pelosok gitu dan sinyalnya susah mas.
Oke. Jadi mungkin tantangannya itu Mas. Kalau dari klien sendiri mungkin terlalu banyak request juga sih Mas. Banyak Nah, request. kalau aku melihat terlalu banyak permintaan dan sedangkan budgetnya tuh nggak sesuai dengan permintaannya gitu loh Mas. Agak melunjak ya. Iya, kalau suruh nambah budget lagi mereka ini nggak mau Mas. Oh, Iya. berarti kayak misalnya daerah mereka itu kesulitan sinyal atau apa, terus kita ini sebagai pihak bagus streaming ini memberitahukan kepada mereka untuk menambah budget Iya. untuk misalnya ngapain sinyalnya lah atau apa gitu, tapi mereka nggak mau terkadang. Nggak mau Mas, kadang susah banget itu Mas. Mereka tuh nggak mau tahu Mas, mereka tuh maunya bagus saja, murah saja. Tapi nggak tahu kan sulitnya kita dari tim kita tuh harus mempersiapkan aja apa aja kan mereka nggak tahu. Nah biasanya itu Mas kan pasti ada solusinya itu Mas. Nah solusi dari bagus streaming biasa nggak gimana Mas? Untuk internet ya Mas, Hmm. untuk internet tuh biasanya hamin 1 hari atau 2 hari itu kita ngecek datang ke lokasi tersebut. Kira-kira apa nih provider yang kuat di lokasi tersebut. Kalau memang dirasa kurang kuat, kita tanya apakah di rumah tersebut ada wifi. Oke. Nah kalau ada mungkin kita bisa ambil dari wifi tersebut. Lalu kita naikkan Mbps-nya, kecepatan internetnya kita naikkan. Oh berarti tetap menghubungi ke pihak wifi tersebut gitu? Iya, kita minta sama tukang wifi-nya Hmm. untuk menaikkan Mbps-nya Oke. agar aman ya Mas. Agar aman ya. Iya. Nah maksudnya kan apa namanya? Itu kan solusi dari bagus streaming terhadap klien gitu loh Mas. Nah biasanya kan klien itu nggak mau tahu. Nah solusinya itu jadi kayak pihak bagus streaming yang tanggung apa gimana Mas? Iya Mas, dari kita sendiri yang nanggung, harus pusing-pusing lagi cari cara kan Mas. Soalnya klien ya udah nggak mau pusing Mas maunya gitu. Maunya terima bersih aja. Iya, gitu. terima bersih, dengan bersih itu lah bagus lah kayaknya. Berarti keuntungannya tambah menipis ya Mas ya? Iya, enggak bisa dibilang. Masih bisa dibilang ini ya, untungnya. Masih. Oke. Ini kita udah di pucuk akhir acara ini Mas. Kira-kira bagaimana tips dan trik Mas nih sebagai salah satu dari anggota Bagus Streaming ini? Tips dan trik kepada para penonton di channel Baskara ini yang kira-kira ingin membangun usaha atau membangun organisasi yang sama di bidang jasa ini gitu, jasa dokumentasi ini. Nah, Mas ini kan maksudnya sudah membangun gitu kan Mas. Pasti Mas tahu lah susah senangnya dalam membangun organisasi ini gitu. Nah, jadi tips dan trik dari Mas untuk para penonton ini gimana? Untuk para teman-teman Baskara yang baru memulai usaha di bidang jasa video dokumentasi, kalau tips dari saya nih Mas, mungkin jangan terlalu mikir resikonya Mas. Oke. Soalnya ya coba dulu Mas, coba dulu biar kita tahu tuh apa kesulitannya, terus bagaimana cara menghadapinya, dan pantang menyerah Mas pokoknya. Pantang menyerah ya. Namanya bisnisnya nggak mudah ya Mas. Iya. Mungkin ada pasang surutnya, mungkin job lagi banyak, job lagi sedikit. Ya. Oke. Kita menyerah kan sayang yang modal yang udah kita keluarkan. Oke, kayak ya namanya juga ada proses ya Mas. Ada prosesnya Mas. Nggak instan gitu. Nah teman-teman, kita udah mendengar tadi tips dan trik dari Mas Fahrul ya sebagai salah satu dari perwakilan dari organisasi Bagus Streaming ini. Semua itu teman-teman selalu ada prosesnya, nggak bisa kita maksudnya mendapati hasil yang instan itu nggak bisa gitu loh. Kayak mie instan aja tulisannya aja dibungkus itu instan gitu loh. Tapi kan kayak ya harus direbus dulu, harus kalau misalnya mie goreng harus ditiriskan dulu, baru dimasukin bumbunya, diaduk-aduk, baru jadilah bisa kita makan gitu loh. Makanya tulisannya aja mie instan, tapi kan untuk kita dari mie itu di dalam bungkus, terus bisa kita makan masuk ke dalam tubuh kita itu kan harus gimana ya, melewati proses-proses tertentu gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman mau membangun usaha-usaha nggak di bidang jasa dokumentasi aja, jasa-jasa yang lain atau misalnya usaha-usaha atau organisasi yang lain, itu mulai aja dulu. Jangan takut akan resiko. Setiap usaha atau setiap sesuatu yang mau kita mulai itu pasti akan ada selalu
tantangannya, selalu ada pasang surutnya, selalu ada yang namanya gagal. Tapi ya jangan pernah menyerah gitu. Ya udah, jalanin aja. Kok kalian nyerah sih? Baiklah teman-teman, nama saya Adi, saya perwakilan dari channel Baskara, akan pamit undur diri. Mas Farul, Ya. pamit undur diri juga. Pamit untuk teman-teman Baskara. Baiklah, sampai bertemu di wawancara-wawancara lainnya. Tetap tonton channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang sekiranya sesuai dengan judul dari video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.